Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan Golden Visa Indonesia langsung dari Presiden Joko Widodo saat seremoni peluncuran Golden Visa Indonesia di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Rosanto Dwi Handoyo, PhD. Saya selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNER. Saya Guru Besar Ilmu Ekonomi Internasional. Ya, terima kasih. Jadi Golden Visa ini salah satu kebijakan ya pemerintah di bidang keimigrasian sebetulnya terkait dengan kemudahan lalu lintas orang ya yang masuk ke suatu negara ya, seperti sebagaimana suatu negara memberikan visa gitu ya. Cuma ini memang kepentingannya adalah visa yang diberikan adalah kepada orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan investasi ya di suatu negara. Kalau di kita ya berarti di Indonesia. Jadi pemerintah memberikan kemudahan fasilitasi kepada pihak-pihak tertentu, terutama investor yang ingin menginvestasikan ya dananya kepada Indonesia dengan nilai nominal sejumlah tertentu ya, dengan memberikan fasilitasi visa sehingga dia bisa multiple entry ya, istilahnya memasuki suatu negara tanpa harus melakukan izin visa terlebih dahulu, sehingga dia bisa multiple entry tanpa dia melakukan izin visa kepada imigrasi gitu. Nah, tapi tentunya persyaratan terkait dengan pemberian Golden Visa ini juga harus dipenuhi terlebih dahulu oleh investor ya. Jadi misalnya dalam peraturan Menkumham nomor 13/2023 di situ disebutkan bahwa investor itu ada yang sifatnya investor perorangan ya. Ada juga yang investor perusahaan perorangan, ada juga perusahaan institusi korporasi gitu ya. Kalau dia misalnya perorangan, dia bisa juga melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga ya dengan nilai nominal $350.000 gitu. Maka dia akan diberikan Golden Visa 5 tahun, kemudian $700.000 akan diberikan Golden Visa untuk 10 tahun. Kemudian untuk perusahaan perorangan yang dia akan melakukan investasi, membangun pabrik, usaha bisnis dengan nilai sebesar $2,5 juta, maka dia akan diberikan visa 5 tahun, kemudian $5 juta akan diberikan 10 tahun. Kemudian kalau dia perusahaan korporasi, maka dia akan diberi Golden Visa untuk 5 tahun apabila nilai investasinya 25 juta ya, dan 10 tahun untuk 50 juta. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi terlebih dahulu, maka pemerintah akan memberikan Golden Visa. Ya, seperti tadi peruntukannya sebetulnya ingin mengattract ya, menarik investor-investor asing lebih banyak lagi. Kita membutuhkan banyak investasi ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk juga kita membutuhkan beberapa investasi di sektor-sektor yang sifatnya strategis, juga mungkin beberapa tempat atau daerah ya seperti di IKN itu kan juga membutuhkan investasi ya. Nah, sehingga untuk mendorong investasi lebih meningkat lagi sebetulnya pemerintah sudah banyak ya kebijakan untuk mendorong investasi, tapi kebijakan investasi Golden Visa ini ya sebetulnya menambah ya, menurut saya menambah beberapa kebijakan investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, tetapi itu pun masih kurang gitu ya. Di negara lain gitu ternyata ada satu kebijakan yang sering kita sebut dengan Golden Visa ini. Jadi Golden Visa ini istilahnya untuk memudahkan investor untuk multiple entry ke suatu negara. Jadi kalau misalnya ya biasanya investor asing kan ada di negara asal ya. Kalau ingin mengunjungi ke negara tujuan atau ingin melihat kondisi di negara tujuan investasi, mereka harus mengajukan visa bolak-balik. Nah, sehingga dengan adanya Golden Visa ini, maka mereka tidak perlu mengajukan visa berkali-kali ya. Cukup dengan memberikan Golden Visa, mereka bisa multiple entry ke negara kita.
Jadi ini adalah salah satu fasilitasi ya pemerintah kepada investor asing yang ingin menyelesaikan dananya supaya ada kemudahan mobilitas ya penduduk, mobilitas investor yang ingin masuk ke negara kita. Ya namanya investasi, investor itu ingin melihat banyak hal ya, mulai dari tempatnya itu bagaimana kalau dia investasinya secara langsung ya, bangun pabriknya di mana, kemudian dia harus melihat infrastruktur yang dibangun di sana apa saja gitu ya. Kemudian juga dia harus melihat ya bagaimana iklim industri di sana, mungkin investasinya di kawasan industri gitu kan. Nah, mereka kan juga harus melihat banyak hal, termasuk bagaimana melihat AMDAL-nya gitu ya, analisis dampak lingkungannya seperti apa, kalau misalnya pabrik beroperasi limbahnya bagaimana, itu kan semuanya kadang-kadang harus ditinjau ya, harus disurvei, harus perhitungan investor harus cukup matang ya. Jadi semuanya dikalkulasi ya, termasuk misalnya hubungan dengan pemerintah daerah di perusahaan tempat mereka berada gitu. Itu kan juga harus dilakukan koordinasi dan itu mungkin butuh waktu yang lama dan panjang ya. Jadi kadang-kadang harus bolak-balik datang begitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk memudahkan ini, jadi sebetulnya Golden Visa ini memberi fasilitasi lah. Jadi supaya investor tidak dipersulit ya di dalam dia melakukan mobilitas ke negara kita. Jadi sebetulnya message-nya itu. Ya, kita lihat aja dampaknya ya, beberapa praktek yang dilakukan oleh beberapa negara, misalnya di Eropa itu ya. Di Eropa kita tahu sudah diberlakukan Golden Visa di antara negara-negara anggota Eropa, terjadi mobilitas penduduk ya, dan juga mobilitas investasi di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Jadi dengan adanya Golden Visa ini selama 10 tahun bahkan terjadi peningkatan ya, karena alasan Golden Visa inilah kemudian ada peningkatan investasi sebesar 25 miliar US dollar gitu ya. Negara tetangga kita Thailand itu juga ada kenaikan investasi sekian miliar dolar. Jadi impact-nya sudah ada, beberapa investasi baru ya yang muncul ya setelah adanya kebijakan Golden Visa itu ada. Berarti kan ya impact-nya bisa kita lihat bahwa investor mungkin akan masuk ke suatu negara karena memang ada fasilitasi tambahan ya yang diberikan oleh pemerintah kepada investor gitu. Investasi ini kan banyak sektor ya, bisa masuk ke banyak sektor. Nah, kita ini adalah salah satu negara yang kontribusi sektor pertaniannya cukup besar ya, mungkin sekitar 14-15% PDB kita disumbang dari sektor pertanian. Ya, jadi industri ya yang mengandalkan pada sektor pertanian yang kuat gitu ya, juga otomatis akan terdorong. Dalam hal ini tentunya industri sektor makanan ya, sektor pangan gitu ya. Dan saya lihat memang masih bisa ditingkatkan, masih belum optimal ya industrialisasi atau sektor pangan kita ya, yang perlu kita tingkatkan lagi, sehingga di situ perlu adanya sentuhan investasi ya, misalnya investasi di sektor industri makanan, minuman gitu. Itu sektor lanjutan ya, sektor hulu, sektor hilirnya. Sektor hulunya sektor pertanian ya. Nah, sektor hilirnya industri. Nah, industri di sektor makanan minuman termasuk di Jawa Timur itu sendiri. Jawa Timur ini salah satu provinsi yang motonya adalah menjadi provinsi agroindustri terbesar di Indonesia kan gitu ya. Nah, sehingga potensi sektor pertanian yang cukup meningkat terus-menerus seperti itu akan semakin lengkap apabila didukung oleh sektor hilirnya, yaitu industrialisasi. Nah, di sektor industri makanan minuman ini menurut saya apalagi pangan kita juga cukup besar ya. Masyarakat kita jumlahnya 270
juta orang, kemudian pendapatan per kapita kita juga hampir 5.000 US dollar. Jadi sebetulnya pasar di negara kita sendiri sudah cukup besar gitu ya. Dan kita juga menjadi menjadi jujukan ekspor bagi negara-negara lain untuk ekspor ke negara kita, karena produk kita cukup besar. Terutama kita juga bisa memenuhi negara-negara tetangga kita ya, seperti Singapura itu kan nggak punya lahan, otomatis dia kalau untuk pertanian, untuk pangan itu pasti impor dari negara lain. Kemudian Malaysia juga di sana kan juga ya industrialisasinya bagus, cuma memang pangannya masih kurang. Nah, itu kita bisa support ke sana. Menurut saya itu kesempatan luas, bukan hanya untuk memenuhi pasar domestik, tapi juga bisa memenuhi pasar ekspor paling nggak di negara tetangga kita, ASEAN dan juga Asia. Ya. Mungkin pemerintah perlu menyusun suatu roadmap ya, industri sektor pangan apa yang bisa kita kembangkan. Misalnya kita punya komoditas jagung ya, kita punya komoditas jagung yang melimpah gitu ya. Nah, kita bisa membangun industri yang berbasis pada sektor jagung gitu ya. Itu juga bisa kita dorong arahnya ke sana. Kemudian kita bisa tawarkan kepada investor-investor di luar negeri yang bergerak di bidang sektor pangan gitu untuk berinvestasi di industri sektor pangan ini. Ya tentunya kita juga bisa sambil menawari bahwa kita sudah punya kebijakan Golden Visa. Nah, itu juga salah satu nilai tambah kita untuk yang kita berikan fasilitasi kepada investor asing gitu ya. Pemerintah untuk mendorong investasi sektor pangan yang melimpah ya selama ini, nah, itu bisa memberikan kebijakan tax holiday ya, kebijakan pengurangan pajak lah, mungkin bukan pembebasan pajak ya, tapi pengurangan pajak. Misalnya selama ini pajak pertambahan nilai 11%, tapi untuk beberapa komoditas tertentu yang memang kita punya keunggulan bahan bakunya itu, kita bisa beri dia kebebasan pajak misalnya 2%. Untuk tahun pertama kita beri kebebasan hanya pajak 2%, terus nanti bisa meningkat dari waktu ke waktu. Nah, bisa begitu kebijakan fiskal yang untuk mendorong investasi. Jadi Anda harus hanya dengan saya nawarin Golden Visa kemana-mana, enggak. Ya, itu sekali lagi itu adalah salah satu bagian saja, tapi bukan yang paling utama. Ya tentunya kalau pemerintah memberikan banyak kemudahan fasilitas seperti itu, tentunya juga akan menarik ya investasi akan lebih banyak lagi. Jadi realnya seperti apa? Kebijakan pemerintah dari sisi fiskal seperti apa? Dari infrastruktur yang bisa diberikan dan semuanya. Ini yang kemudian bisa mendorong investasi asing masuk ya. Ya tentunya jangka panjang ini penduduk akan terus bertambah ya, penduduk Indonesia akan terus bertambah. Kemudian Indonesia akan mencapai Indonesia emas ya 2045, dan kepentingan jangka panjang kita memastikan bahwa ada kepentingan hilirisasi ya di sektor pertanian ke sektor industri, dan juga kita juga punya beberapa roadmap ya terkait dengan industri pangan ini. Bagaimana kita membangun sektor pertanian yang menjadi basis dari industri sektor pangan itu tadi. Kita punya beberapa tempat-tempat daerah-daerah tertentu yang kita memiliki keunggulan gitu ya, yang kalau keunggulan ini biasanya kalau ada satu daerah yang memiliki keunggulan produksinya cukup besar itu berarti harganya kan murah ya, harganya kompetitif. Nah, kalau harga kompetitif ini tidak ada nilai tambahnya, maka dijual dengan harga murah gitu kan. Misalnya singkong kalau panennya lagi banyak, semua orang nanam singkong, panennya banyak, harga singkong murah kan gitu. Tapi kalau misalnya ada industri pangan masuk, dibuat keripik singkong gitu ya, kemudian dibuat makanan olahan berikutnya, nilai tambahnya akan jauh lebih besar ya. Dan setiap daerah di Indonesia, terutama di daerah Jawa ya, di daerah Sumatera itu ada kantong-kantong sektor pertanian yang itu juga menjadi backbone produksi pangan kita gitu ya. Dan apalagi pemerintah juga membuat kayak semacam food estate ya, lumbung-lumbung pangan di daerah-daerah
Kalimantan misalnya ya, di daerah IKN itu kan juga akan ada sumber-sumber pertumbuhan baru yang notabene akan muncul demand ya, permintaan dari situ akan meningkat. Nah, ini yang bisa kita tawarkan ya kepada investor bahwa investasi di sektor pangan tidak akan pernah berhenti. Itu orientasinya tentunya akan jangka panjang, dan ini akan memberikan akan memberikan daya tarik lah bagi investasi untuk berinvestasi dalam jangka panjang, karena investasi kan nggak mungkin setahun 2 tahun ya, investasi itu jangkaunya mungkin bisa 10 tahun, 25 tahun, bahkan bisa lebih. Ya, harapannya ya tentunya akan lebih banyak lagi ya investasi untuk masuk ya. Sebetulnya bukan hanya sektor pangan tapi juga sektor yang lainnya. Tapi kalau misalnya sektor pangan ini pun juga menjadi salah satu perhatian pemerintah kita yang akan datang ya. Pemerintahan setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan juga fokusnya di sektor pangan juga ya. Nah, sehingga ya harapannya dengan adanya kebijakan Golden Visa ini menjadi game changer gitu ya. Game changer, namanya game changer itu yang dulunya wait and see, investor kan kadang-kadang kan masih wait and see ya, nunggu-nunggu ini gimana ya, ini masih apakah pemerintah masih serius apa tidak, atau misalnya seperti itu ya, gimana sih kebijakan pemerintah yang akan datang ini support apa tidak gitu kan. Itu artinya mereka masih menunggu ya kebijakan itu. Nah, diharapkan ya pemerintahan yang akan datang ya, dan juga pemerintahan sekarang serius bahwa Golden Visa ini adalah salah satu jurus pamungkas ya, salah satu jurus pamungkas bagi pemerintah kita untuk menarik investasi asing masuk ke kita gitu ya, dan juga game changer. Jadi menjadi penentu utama sekarang, malah menjadi penentu utama yang dulunya masih ragu-ragu karena adanya kebijakan Golden Visa ini. Mereka kemudian serius ya akhirnya untuk masuk menginvestasikan dananya di Indonesia, terutama tadi ya, misalnya kalau pemerintah misalnya fokus di sektor pangan ya, itu maka bisa diarahkan ke sana. Jadi menurut kami itu salah satu yang bisa ditawarkan. Jadi investor itu tidak berpikir banyak hal lagi, tapi mengikuti apa yang sudah menjadi roadmap-nya pemerintah itu sudah cukup. Saya pikir itu sih harapannya. Ya, terima kasih.